Lek Ramadan niku sing jenenge setan niku lak dibelenggu. Tapi kok teng jalan doho niku kita bisa lihat masih banyak orang-orang sing katokan cekak niku ya sik kathah. Mengke sing sarapan niku ya sik kathah. Lek kadang-kadang awak dhewe niku lek ndelok wong sing sugih sukses, masyaallah lek mulyane luar biasa. Hati-hati. Orang mencium tangannya orang kaya karena kekayaannya zahaba thuluthadini. 2/3 agamanya lenyap. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi begitu ono sogoan sak miliar mingkem. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat bersama-sama untuk ta'allum, niat hadir di majelis ilmu. Ini majelis ilmu di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita beriktikaf di dalam masjid ini. Maka ini panen yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Taufik, satu kekuatan yang diberikan oleh Allah yang begitu agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, hadirnya kita di dalam majelis ilmu itu luar biasa, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Ya, hadir kita di majelis ilmu luar biasa. Kita keluar dari rumah, datang di tempat ini, niku statusnya itu adalah jihad. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi," barang siapa orang yang keluarnya dalam rangka menuntut ilmu. Artinya ilmu yang berkaitan dengan keselamatan akhiratnya, bukan ilmu-ilmu tentang masalah apa? Duniawi, bukan, tapi ilmu yang dimana diwajibkan bagi umat Islam untuk keselamatan akhiratnya. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa orang yang keluar di dalam menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Status orang itu adalah fi sabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia pulang. Lah ulama ini banyak berkomentar tentang hadis ini. Di antara mereka mengatakan makna fi sabilillah, makna fi sabilillah, orang ini di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kata para ulama, di antara ba'dul ulama mengatakan ini yudha'af lahul amal, dilipat gandakan bagi orang yang keluar menuntut ilmu itu amalnya. Jadi amalnya orang itu tidak sama. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab keberkahan ilmu. Yudha'af lahul amal, dilipat gandakan amal orang tersebut. Sebagaimana pelipat gandaan ini terjadi kepada orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan ayyudha'afa lahul amal ka'amalil mujahid fi sabilillah. Fa kullu tasbihatin sabbahaha bisab'i mi'ati tasbihah. Wa kullu tahmidatin bisab'i mi'ah tahmidah. Wa kullu salatin wa kullu salati 'ala nabi bisab'i mi'ah salah ila akhirih. Statusnya seperti orang yang berjuang di jalan Allah, yang dijanjikan di dalam riwayat bahwa mereka itu orang yang jihad di jalan Allah, berang. Mereka niku amale semuanya lipat ganda. Lah wong sing tolabul ilmi niki nggih ngoten. Kita ini yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu. Setiap apa yang kita lakukan di dalam majelis ini,
Sampean kok tasbih teng atine subhanallah, maka satu tasbih 700 lipat ganda. Kita di dalam majelis ilmu bersedekah, maka sedekah Anda 700 lipat ganda. Apapun itu, sholawat ke Kanjeng Nabi panjenengan dilipat gandakan. Kenapa? Karena keutamaan majelis ilmu. Maka alhamdulillah, apalagi kita lakukan ini dalam bulan suci Ramadan, yang jelas setiap perkala yang fardu menika 70 kali fardu. Kalau perkara sunnah menika seperti amalan fardu. Semua al-amal mudha'afah di dalam bulan suci Ramadan. Maka niki lebaran. Maka nek sampean kula panjenengan sampai medal Ramadan mangke kok dereng diampuni dosane. Dereng Gusti Allah Subhanahu wa taala, wah niku wong-wong sing kebacut para rawuh. Nggih, wong-wong sing kebacut. Kenapa? Kalau kita melihat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kula panjenengan menika boten diampuni dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, niki sungguh keterlaluan ngoten lho. Masya Allah. Sampai dipun dawuhaken datang riwayat ikan dipun riwayataken oleh Al-Imam At-Tabrani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadza Ramadan, ini adalah bulan suci Ramadan, qad jaa, telah benar-benar tiba, tuftahu fihi abwabul jannah, di dalam bulan suci Ramadan yang namanya surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya mablak-mablak. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang masuk bulan suci Ramadan wajib mendapatkan surganya Allah. Wajib untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena pintu nerakanya ditutup, yang dibuka hanya surga. Ulama mengatakan maksud daripada hadis ini adalah ketika kawula panjenengan menika beramal, maka potensi amalnya itu adalah mendatangkan kawula panjenengan ke surga. Kalau seandainya kawula panjenengan beramal buruk, kawula panjenengan menika punya dosa, maka ketika kawula panjenengan memohon ampun kepada Allah, ampunan dari Allah akan mudah didapatkan. Kenapa? Rahmati Gusti Allah menika dibuka, diobral. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah niku ibarate model ngoten niku. Nggih. Surga dibuka mablak-mablak, neraka ditutup rapat-rapat. Lho kok ana wong sing nang Ramadan medal keng Ramadan kok sik mlebu neraka, berarti niku maling, Pak. Nggih Bu nggih? Maling. Kenapa kok maling? Loh jelas. Kalau mau masuk rumah pasti lewat pintu. Gini mboten? Lah pintu yang bisa dimasuki pintu surga. Kok tetap dia itu masuk neraka, padahal neraka sampun ditutup, berarti kan maling neraka niku. Maling napa? Neraka sampun ditutup, kok tetap kula panjenengan beramal-amal yang menyampaikan masuk ke neraka, berarti ini adalah maling neraka. Fal'iyadu billahi min dzalik. Tughallu syayatin bu'dan. Nah, tughallu syayatin. Kanjeng Nabi ndawuhaken bahwa di dalam bulan suci Ramadan niki setan-setan niku dibelenggu. Apa tujuannya? Agar supaya mereka tidak menggoda bagaimana puasanya orang yang berpuasa, amalnya orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kemudian kawula panjenengan ketika melihat orang yang bermaksiat bertanya-tanya, lho niku sakjane jarene Kanjeng Nabi kok mboten leres nggih. Dawuhe lek Ramadan niku sing jenenge setan niku lak dibelenggu.
Tapi kok teng jalan doho niku kita bisa lihat masih banyak orang-orang sing katokan cekak niku ya sik kathah. Mengke sing sarapan niku ya sik kathah. Nggih, mangke kemudian yang melakukan kemaksiatan juga banyak. Lalu kemudian mengatakan, "Lho iki napa setan niki pun ucul napa pripun?" Apakah tidak benar dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan begitu para jamaah. Jadi yang menyebabkan, yang mendorong kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya wasawisi syaitan, bukan hanya pengaruhnya syaitan, akan tetapi juga daripada nafsu, dorongan nafsu kawula panjenengan. Nggih, dorongan nafsu kula panjenengan. Bahkan nafsu kawula panjenengan ini bisa jadi lebih berat daripada godaan syaitan itu. Bisa jadi lebih berat daripada godaan syaitan itu. Kula napa menika paringi contoh setunggal. Wonten seorang ulama besar yang hidup pada era 200-an Hijriah. Seorang ulama terkemuka pada saat itu yang bernama Sayyidina Yahya bin Mu'ad. Beliau itu pernah mengatakan bahwasanya a'da'ul insan, musuhnya manusia itu thalathah, ada 3. Musuhnya manusia ada 3. Yang pertama dunyahu, dunianya dia. Wa syaitanuhu, yang kedua syaitannya dia. Yang ketiga nafsuhu, nafsunya dia. Jadi musuhe menungso niku wonten 3. Pertama dunia nih. Karena dunia itu adalah sebagai fitnah bagi seorang lanaftinannahum. Ya. Niku dunya ni kawula panjenengan niku dados fitnah. Dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala datang Al-Qur'an, kenapa kawula panjenengan niku dipun paringi dunia menika disebut sebagai fitnah? Karena memang Allah Subhanahu wa taala datang Al-Qur'an niku memang berfirman demikian. Diberikan dunia itu adalah linaftinahum fihi, untuk diuji. Jadi kula panjenengan niku diuji kalian donya niku kula panjenengan. Kemudian yang nomor kalih menika adalah syaitanhu, syaitannya dia. Nah, kalau kawula panjenengan niku pengen terbebas daripada musuh pertama dunia niku bukan untuk sebagai batasan wong niki mulya napa mboten. Lek kadang-kadang awak dhewe niku lek ndelok wong sing sugih sukses, masyaallah lek mulyane luar biasa. Hati-hati. Orang mencium tangannya orang kaya karena kekayaannya, zahaba thuluthadini, 2/3 agamanya lenyap. Kenapa? Karena dia menghormati orang kaya karena kekayaannya. Loh, berarti mboten asal dia mencium tangannya orang kaya, menghormati orang kaya. Loh boleh, tapi bukan karena kekayaannya, karena kedermawanan dalam kekayaannya. Berarti kan orang soleh. Nah, nggih. Bukan karena kekuasaannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena kesolehannya. Nah, karena ketika Allah ingin menghancurkan orang itu juga dengan kekayaan kadang-kadang. Coba lihat Fir'aun, coba lihat Qarun. Kalau dikatakan itu mereka orang yang mulia, maka tidak mungkin akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka adalah orang-orang yang kaya. Bahkan bagi mereka orang-orang yang memang dibenci oleh Allah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha
la yubkhasun. Mereka tidak akan kami kurangi amal-amal. Mereka kata jor kali Gusti Allah dipun jor kali Gusti Allah, digrojok rezekine banter. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dipenuhi oleh Allah. Tapi mereka itu ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Enggak ada bagian bagi mereka kecuali neraka. Pun niku donya, Pak. Niku mangkana yuridul hayata dunya model ngoten niku lek memang kehidupan dunia pengene sugih, pengene sukses donyane dawuhipun Gusti Allah model ngoten niku. La ilaha illallah. Dunyahu sing nomor kali donya niku lek pengin awak dhewe slamet saking donya niku. Fah taris minat dunya bizuhdi fiha. Beliau ndawuhaken lek pengin slamet zuhuto nang donya. Kalian donya niku punya sikap zuhud. Zuhud itu bukan harus tidak punya dunia ya. Laisa zuhdu alla tamlika dunia. Bukan zuhud itu ketika kamu nggak punya dunia. Wong sing paling kiri, wong sing paling boten gadah niku zuhud. Lek zuhud kudu gak duwe dhuwit mboten. Berapa banyak orang yang nggak punya uang tapi niku justru hatinya itu cinta terhadap dunia. Delok mobil peh kesemsem. Delok omah gedoan peh kesemsem. Saking mau nggak mampu. Sehingga dia hidupnya seperti orang yang zuhud, tapi ternyata hatinya mahabbatud dunia, cinta, kagum terhadap dunia. Tapi berapa banyak orang yang kaya, kekayaan ada di genggamannya, tapi tidak sama sekali hatinya terbesit tentang kecintaan terhadap dunia. Itu orang-orang yang zuhud. Makanya dikatakan laisa zuhud alla tamlikat dunia. Bukan zuhud itu kamu nggak punya harta, bukan. Innama zuhud alla tamlikaka dunia. Zuhud itu ketika kamu tidak dikuasai, tidak disetir, tidak dimiliki oleh dunia. Tidak diarahkan oleh dunia. Justru dia yang mengarahkan dunia. Kalau kayak contoh uang niku lek zuhud, dia punya harta yang banyak, dia megang harta itu. Dia punya kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan itu, dia dapat menguasainya. Sehingga kekuasaannya untuk dakwah, kekuasaannya untuk kepentingan agama, kekuasaannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Paham nggih? Niku namine wong sing zuhud walaupun dia penguasa. Orang yang kaya dengan kekayaannya dia justru dapat menolong orang yang kesusahan, membantu orang yang berkebutuhan. Dengan kekayaannya dia dapat menjadikan kekayaannya fasilitas akhirat. Bangun masjid, bangun rumah sakit, bangun pesantren. Zuhud. Bukanlah zuhud itu zuhud itu Allah tamlika dunia, bukan kamu enggak punya dunia, tapi Allah tamlika dunia, kamu tidak dimiliki oleh dunia, tidak disetir oleh dunia. Sing disetir dunia niku pripun? Niki wonge tegas. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi begitu ono sogokan 1 miliar mingkem. Hah? Ono sogokan duwe, ono sogokan lek sampean niku tak copot dari jabatanmu, sehingga dia diam. Bungkam dengan kebenaran. Berarti orang ini dikuasai oleh dunianya, bukan menguasai disetir oleh dunianya, dibeli oleh dunianya. Bukan dia yang menjaga dunianya. Niku sing pertama. Sing nomor kalih, wa minasyaitani bimukhalafati. Awak dhewe niku ken jaga dari pengaruh setan. Caranya berlindung dari pengaruh setan itu bagaimana? Bimukhalafatihi, dengan kita membedai perlakuan setan. Setan sukanya apa? Kamu berlaku yang berbeda.
Syaitan selalu mengajak untuk perpecahan umat, maka kamu akan berkata dalam hati kamu, saya adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan dalam bersatu, saling mengasihi antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Kok ternyata ada bisikan syaitan, tidak apa-apa, walaupun itu saudaramu, tapi itu saudaramu yang berbuat salah, maka kau harus membencinya. Ambil tumpah darah kepada mereka. Walaupun sama umat Islam paling-paling niku ngada-ngada, paling-paling wong munafik. Lah, ini bisikan syaitan untuk mencerai berai Islam. Paham nggih? Maka bimukhalafatihi bimukhalafatihi bedani perlakuan-perlakuane syaitan. Wa minan nafsi bitarki syahawat. Lah, ketika musuh kita itu adalah nafsu, maka jalan untuk agar supaya kita selamat daripada godaan nafsu itu adalah bitarki syahawat, meninggalkan makanannya nafsu. Karena syahwat itu adalah makanannya nafsu. Ghidaun nafs asyahwah. Ridhaun nafsi asyahwah. Nafsu itu makanan, nutrisinya adalah syahwat. Napa syahwat niku? Sesuatu yang diinginkan oleh kita di luar kebutuhan. Nggih. Sampai sampun turu. Iki penake turu maneh, turu niku syahwat. Sampai bisa makan sesuatu yang sudah cukup untuk sampai makan, untuk menjaga sampai sehat. Tapi Anda pengen makanan ini kudu ruwono-ruwono lek gak iki gak mangan. Itu namanya syahwat. Walaupun itu boleh, walaupun itu halal. Tapi itu syahwat. Nah, ketika kula panjenengan menika adalah orang yang selalu nuruti syahwat kula panjenengan, maka nafsu ini akan bertengger kuat di dalam hati kula panjenengan dan mendominasi untuk selalu mengarahkan kawula panjenengan sesuai dengan bagaimana peranannya nafsu. Dan nafsu itu la ammaratum bisu'. Dawuhipun Gusti Allah, nafsu itu akan selalu memerintahkan kepada keburukan. Derajat nafsu niku wonten 7, Pak. Nggih, wonten 7. Mangke nafsu niku pada dasarnya niku ammarah bisu'. Mangke turun kalau ditekan nanti jadi napa lawamah, terus turun sampai tadi kamilah. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kawula panjenengan wau berpuasa, lalu kawula panjenengan menika masih melakukan kemaksiatan, datang di bulan suci Ramadan, tapi kawula panjenengan yo tasik main riba, sing ngeslot yo panggah ngeslot, nggih, sing pacaran yo panggah lanjut. Lah, ini jangan kamu kambing hitamkan yang namanya setan yang telah dibelenggu. Lah, jarene setan itu pun dibelenggu, tapi kula tetap tergoda. Ini bukan godaannya setan. Ini kamu sudah menjadi anteknya setan. Paham nggih? Sampun menjadi anteknya setan. Jadi dalam 11 bulan nafsu kawula panjenengan itu di briefing oleh setan, dibiasakan dengan sifat-sifat syaitaniyah. Sifat-sifat apa? Syaitaniyah selama 11 bulan. Kula kei contoh saumpama menika Pak Ihsan punya toko Pak Ihsan. Ketika itu beliau pergi untuk melaksanakan ibadah umroh 2 minggu. Toko ini kira-kira selama ditinggal bosnya ini Pak Ihsan niki, kira-kira tutup napa terus lanjut Pak teng Jalan Doho nika? Bu, lanjut napa tutup? Kalau orang cerdas niku lanjut, nggih napa mboten? Lah terus sinten sing jalankan? Ya karyawan. Karyawan itu sebelum ditinggal niku sampun di briefing. Pun kulino ndelok perlakuane bos, oh biasane bos kayak jam segini buka, lek njikok barang iki kodene, lek ngedoli ngene carane, mangke lek kirim-kirim niki modele ngeten niki, niku sampun di briefing, sampun dipun belajari. Pun kulino. Sudah napa?
terbiasa sehingga walaupun tidak ada bosnya niki seakan-akan sistem itu berjalan. Paham napa mboten niki? Walaupun mungkin tidak 100% sama tapi tetap berjalan sistem. Begitu juga dengan syaitan. Syaitan pengaruhnya selama 11 bulan menika telah mendikte napa menika nafsu kawula panjenengan. Didikte oleh syaitan, di briefing, terus dipelajari sampai nafsu ni awak dhewe niku kulino dengan pengaruhnya syaitan. Ingat, syaitan pengaruhnya terus begitu. Nah, awak dhewe niki diperintahkan poso. Diperintahkan apa? Agar supaya apa? Pengaruh 11 bulan itu tunduk. Kanjeng Nabi SAW mendawahkan bahwasanya inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu pengaruhnya, iblis itu pengaruhnya kepada anak Adam seperti pengaruh yang mengaruhi seluruh bagian tubuhnya anak Adam seperti aliran-aliran darah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka lemahkanlah majrad dam, majra syaitan, aliran pengaruh syaitan itu bisaum dengan puasa. Nah, tujuannya poso niki ken menundukkan pengaruh syaitan itu. Para wong kang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani tadi. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Mudah-mudahan niki Kanjeng Nabi nyumpahi lho niki. Kanjeng Nabi niku Nabi rahmat, Pak. Innama ana rahmatun muhdah. Bahkan diakui oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi berkaitan dengan orang yang musuhnya Ramadan. Orang yang musuhnya Ramadan berkaitan dengan itu, maka Nabi Muhammad nyumpai, mengutuk, bu'dan, sungguh jauh dari rahmatnya Allah. Liman adraka Ramadan, bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan falam yughfar lahu, tapi dia kemuliaan Ramadan, pelipat gandaan Ramadan, Al-Quran yang dibaca di Ramadan, atau setiap apa yang dijanjikan kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan tak mampu menjadi alasan orang ini untuk diampuni oleh Allah. Kenapa? Liane poso, yo gak gelem poso. Liane traweh, nggih mboten traweh. Liane mandeg ghibah, yo panggah ghibah. Liane padha tobat, nggih malah maksiat. Wong sing model ngeten iki adalah orang yang paling jauh dari rahmatipun Gusti Allah. Bahkan dalam riwayat, Pak, dalam riwayat niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di hari kiamat nanti mengangkat ada seseorang yang kemudian mau hendak masuk neraka niku gondeli jubahe Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, syafi'ni jenengan syafaati kula. Lajeng kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mulai mengangkat tangannya badhe nyunaken syafaat, karena Nabi Muhammad niku syafaat diterima dening Gusti Allah, pertolongannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau mengangkat ini, lalu kemudian malaikat mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa kau mau menolong orang ini? Memang dosanya apa? Dia punya dosa yang agung, dia punya dosa yang besar. Dosanya apa? Dosanya inna khosmahu Ramadan, musuhnya dia Ramadan. Yang lain muliakan Ramadan, dia menghinakan Ramadan Muhammad. Yang lain dia muliakan Ramadan, dia berubah di dalam bulan suci Ramadan, dia tetap menghinakan bulan suci Ramadan Muhammad." Maka Kanjeng Nabi Muhammad menurunkan tangannya lalu mengatakan, "Ana bari'un mimman khosmuhu Ramadan." Aku sudah enggak mau ikut-ikut lagi kalau sudah musuhnya
Ramadan. Saking hebatnya Ramadan. Makanya kebangetan Pak. Lek Ramadan awak dhewe niku mboten diampuni dosane Gusti Allah, diangkat derajat Gusti Allah kebangetan. Dawuhipun Kanjeng Nabi, idza lam yughfar lahu famata. Kalau sudah Ramadan tidak dapat menjadi alasan untuk diampuni semua dosanya, famata, kapan mau diampuni? Halo, jenengan amal soleh niki lho, amalin jenengan mboten sami kali bulan yang lainnya. Semua apa yang kita lakukan jenengan tilem sari mawon, sari niku kula panjenengan niku ternilai tasbih. Enak mboten niki? Nilainya ibadah. Wasumtuhu tasbih, menengnya dhewe tasbih, Masya Allah. Ini pokoknya kebangetan lek sampai awak dhewe niku napa? Mboten diampuni dening Gusti. Makanya alhamdulillah kula panjenengan saged mlebu teng bulan suci Ramadan. Muga-muga awak dhewe niku termasuk wong sing saged mulyakaken bulan suci Ramadan. Tapi ingat dawuhipun Kanjeng Nabi, fattaku syahra Ramadan, hati-hati kalian kalau berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Fa innal hasanatu dha'af fihi wa kadzalika sayyi'at. Lek kebaikan-kebaikan niku dilipat gandakan, ojo lali. Setiap keburukan juga akan dilipat gandakan. Awak dhewe nang masjid, ngapunten, salat nang masjid Setono Gedong mriki kalih teng Masjid Nabawi atau Masjid Haram yang ada di Mekah sana, kira-kira salate padha nilainya sami napa mboten? Sami napa mboten? Tidak sama, walaupun sama-sama 2 rakaatnya, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwa itu berlipat ganda. Ada yang berlipat ganda 100.000 sampai. Masya Allah, luar biasa. Nggih, padha lek amal sae niku lipat ganda, maka tatkala nang nggone Masjidil Haram kok mendem. Nggih. Nang pasar mendem dosa. Nang Masjid Setono Gedong saumpama nggawa ciu mendem naudzubillah min dzalik. Dosane luweh kathah. Saumpama kok nang nggone Makkah niku terus nggawa ciu terus mendem nang mriku, tambah parah napa mboten? Tambah parah. Sebagaimana pelipat gandaan amal dalam kebaikan, maka dosa juga akan dilipatkan. Dan muga-muga dipun jagi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masih ada waktu 5 menit untuk kita bersama-sama donga, karena waktu menjelang puasa niki adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Mangke dituntun bareng-bareng nggih jenengan tiroaken nggih. Al-Fatihah.